Pernah nggak sih lagi asik-asik video call tiba-tiba gambarnya macet? Atau mungkin kepikiran gimana caranya jutaan orang bisa nonton film barengan di waktu yang sama tanpa buffering? Nah, di balik semua keajaiban digital itu ada sebuah cetak biru yang nggak kelihatan. Hari ini kita bakal bongkar rahasia para arsitek digital merancang dan menguji dunia maya yang bikin semua itu terjadi. Kita mulai dengan sebuah kutipan keren dari Raj Jain. Dia bilang kalau semua ini bukan cuma soal nulis kode, tapi juga seni. Artinya apa? Artinya, ini bukan cuma tentang rumus kaku, tapi juga butuh intuisi, butuh feeling buat nangkep masalah yang sesungguhnya. Jadi, ayo kita lihat gimana perpaduan antara seni dan sains ini bekerja. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Ada 5 langkah kunci yang bakal kita kupas tuntas. Mulai dari ide awal di atas kertas, bangun fondasi yang kokoh, lalu ubah jadi kode, kita uji habis-habisan, dan akhirnya kita sulap data jadi keputusan yang cerdas. Jadi, sebelum ada satu baris kode pun yang diketik, seorang arsitek digital itu harus bikin cetak biru yang super jelas dulu. Nah, di dunia simulasi, ini namanya tahap formulasi. Anggap aja ini fase perencanaan yang jadi penentu segalanya. Seberapa penting tahap ini? Wah, penting banget. Ini tuh ibarat membangun gedung pencakar langit. Kalau fondasinya goyang, kalau dari awal pertanyaan kita udah salah, maka seluruh proyek, mau teknologinya secanggih apapun, ujung-ujungnya bakal ambruk sia-sia. Nah, yang seru itu gimana cara bangun fondasinya. Ini bukan cuma satu langkah aja loh, tapi ada 3 pilar utama yang krusial banget buat mastiin proyek kita fokus dan relevan dari awal sampai akhir. Coba kita bedah pakai contoh ya. Pertama, tujuan. Kita mau mengurangi lag pas video call. Oke, jelas. Kedua, variabel. Apa yang bisa kita utak-atik? Mungkin kapasitas server. Itu inputnya. Terus apa yang kita ukur? Kecepatan video tampil di layar. Itu outputnya. Ketiga, asumsi. Biar nggak ribet, kita anggap aja koneksi internet semua pengguna stabil. Nah, 3 pilar ini yang nentuin arah proyek kita. Dan ini dia intinya. Kita kan pada dasarnya lagi melakukan eksperimen digital. Kita mainin inputnya, misalnya kita naikin kapasitas bandwidth, terus kita lihat langsung, oh ternyata efeknya ke output, waktu responsnya jadi lebih cepat. Sesimpel itu idenya. Oke, cetak biru udah jadi, fondasi udah kuat. Sekarang waktunya bangun. Disinilah rencana abstrak di atas kertas, kita sulap jadi program komputer yang bisa jalan. Ini fase konstruksi digitalnya, di mana ide jadi kenyataan. Sama kayak arsitek beneran, arsitek digital juga nggak pakai satu alat buat semua kerjaan. Mereka bakal pilih perkakas yang paling pas. Butuh simulasi yang super detail, pakai alat A. Butuh yang fleksibel banget, pakai alat B. Semua tergantung kebutuhan proyeknya. Dan ini dia trik jeniusnya biar simulasi berjalan efisien. Bayangin deh kalau kita nonton rekaman CCTV. Kan kita nggak mau nonton pas lagi nggak ada kejadian apa-apa kan? Pasti kita langsung lompat ke momen penting berikutnya. Nah, simulasi ini kerjanya persis kayak gitu. Sistemnya cuma proses momen penting, misalnya data datang atau data terkirim, dan dia melompati waktu-waktu kosong di antaranya, jauh lebih cepat. Sekarang, gedung pencakar langit digital kita udah berdiri tegak. Keren. Tapi, pertanyaannya, apakah gedung ini aman? Fase berikutnya ini yang paling krusial, uji kelayakan. Disinilah kita nentuin apakah model kita ini bisa dipercaya atau enggak. Dan ini dia pertanyaan yang bikin jantung para analis berdebar kencang. Model yang kita buat ini beneran akurat atau cuma kebetulan aja kelihatannya akurat? Karena kalau jawabannya salah, meskipun kelihatannya meyakinkan, bisa-bisa kita ambil keputusan yang fatal. Kuncinya ada di 2 kata ini, verifikasi dan validasi. Gampangnya gini, verifikasi itu kita cek resep masakan. Udah ngikutin semua langkahnya dengan bener, belum? Kalau validasi, kita cicipin masakannya. Rasanya udah sesuai sama yang kita harapkan di dunia nyata, belum? Dua-duanya super penting, tapi tujuannya beda. Buat verifikasi, para insinyur ini punya banyak trik. Mereka bisa melacak satu paket data dari awal sampai akhir, atau sengaja menguji dengan kondisi ekstrim kayak bandwidth 0. Semua ini dilakukan buat berburu bug dan mastiin modelnya bekerja persis seperti yang dirancang. Nah, kalau buat validasi, buat ngecek sama kenyataan, caranya beda lagi. Kita bisa tanya ke ahlinya, hasil ini masuk akal nggak? Atau kita bandingkan sama rumus matematika. Tapi yang paling top, standar emasnya adalah membandingkan hasil simulasi kita dengan data histori dari sistem yang beneran ada. Kalau cocok, nah baru kita bisa lega. Oke, model kita udah lulus uji verifikasi dan validasi.
Sekarang kita bisa percaya sama dia. Saatnya kita peras model ini untuk menghasilkan data dan mengubah data mentah itu menjadi keputusan strategis yang berguna. Nah, ini poin yang krusial banget. Menjalankan simulasi sekali aja itu sama kayak ngelempar dadu sekali, terus dapat angka 6. Apakah itu berarti dadunya pasti ngeluarin angka 6 terus? Ya enggak kan? Kita harus lempar berkali-kali buat lihat polanya. Simulasi juga gitu, harus dijalankan berulang kali biar kesimpulannya valid. Makanya analis yang hebat nggak akan bilang, jeda rata-ratanya 10 milidetik, titik. Tapi dia bakal bilang, kita 95% yakin jeda rata-ratanya ada di antara 9,5 sampai 10,5 milidetik. Ini ngasih gambaran yang jauh lebih jujur dan realistis. Ini bedanya analisis ilmiah sama sekedar tebak-tebakan. Dan pada akhirnya, tujuan dari semua ini adalah untuk memberikan rekomendasi yang jelas dan bisa ditindaklanjuti. Kita jadi bisa jawab pertanyaan kayak, oke, kita mau pilih kecepatan atau efisiensi memori, atau di mana sih titik lemah sistem kita, dan yang penting juga, seberapa parah dampaknya kalau trafik tiba-tiba melonjak. Nah, ini nih bagian yang paling mengejutkan buat banyak orang. Kebanyakan orang mikir kerjaan ginian itu isinya coding melulu. Tapi coba lihat datanya. Implementasi atau coding itu ternyata cuma 10% dari total pekerjaan. Sebagian besar waktu, sekitar 70%, itu habis buat merencanakan dan menguji. Kenapa? Karena kode sehebat apapun bakal percuma kalau dibangun di atas fondasi yang salah. Jadi kalau kita rangkum, intinya gini. Pertama, semuanya harus dimulai dari tujuan yang jelas. Kedua, jangan pernah percaya model gitu aja. Selalu verifikasi dan validasi. Pastikan kita membangun modelnya dengan benar dan kita membangun model yang benar. Terakhir, pakai statistik buat ubah angka jadi keputusan cerdas. Proses ini membangun kepercayaan di setiap langkahnya. Jadi, lain kali Anda lagi asik video call tanpa gangguan, coba ingat semua proses di balik layar ini. Ada dunia rekayasa tak terlihat yang bekerja keras untuk Anda. Dan ini memunculkan pertanyaan menarik. Kira-kira uji realitas tak kasat mata apa lagi ya yang diam-diam menjaga dunia digital kita setiap detiknya?